Nomor 6. Di sini ada kasus ya yang dimana katanya kalau di kutub itu tuh suhu permukaan lautnya itu kurang dari 0 derajat Celcius. Di daerah suhu permukaan di kutub itu kan dingin, saking dinginnya kalau di dekat-dekat permukaan tuh 0 derajat Celcius. Tapi di bawah permukaan sedikit itu ya, itu justru permukaan lautnya tuh kurang lebih dia 4 derajat Celcius gitu. Di bawah permukaan lautnya justru memiliki, ya benar, berarti kan di bawah ada laut gitu kan, ada laut. Nah ini tuh dia di sini dia dingin banget, 0 derajat Celcius. Di bawah sini dia justru 4. Harus kan makin bawah tuh makin dingin ya, tapi ini malah sedikit ada ketinggian ketinggian suhu gitu. Nah kalau kita bahas di sini tuh sebenarnya berkaitan sama anomali air. Yang dimana kalau anomali air tuh intinya dia tuh pada saat di 0 derajat Celcius itu tuh dia volumenya kecil, kemudian pada saat dia mulai ke 4 derajat Celcius dan ke atasnya itu tuh volumenya udah mulai membludak lagi gitu. Jadi itu ada sedikit keanehan pada air atau anomali air gitu. Nah jadi di sini intinya jawaban yang paling tepat adalah terkait dengan anomali air gitu. Nah itu adalah D. Oke, nomor 7. Nomor 7 ini agak menarik ya soalnya ya. Yang dimana pertama di sini ada tangki kubus. Jadi mungkin kita gambar dulu ya kubusnya ya. Oke, kubus kurang lebih kayak gini. Mohon maaf kalau misalnya gambarnya agak hancur. Nah, kubusnya kayak gini. Kemudian di sini kubusnya diam. Orangnya juga diam pengamatnya. Kan ya. Kalau misalnya orangnya itu kayak berlari dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, berarti kurang lebih mirip-mirip kayak flash ya. Oke, kalau flash itu kan bisa sangat amat mendekati kecepatan cahaya. Kalau di sini kan 0,8 dari kecepatan cahaya gitu. Nah, yang terjadi apa? Ternyata kalau orang tersebut muter. Nah, di sini tuh ada yang menarik, yang gimana si kubusnya itu tuh mengalami kontraksi panjang. Jadi tuh kubusnya tuh yang awalnya volumenya 1 meter kubik, yang dimana berarti di sininya adalah 1, lebarnya 1 dan tingginya 1. Nah ini tuh mengalami pertambahan yang sedikit gini. Ya. Jadi dia tuh intinya bertambah panjang sedikit. Nah itu ditanya, itu pertambahan panjangnya itu berapa? Nah yang menarik adalah kalau dia muternya cuman di sini kan dia memutari kayak Ka'bah gitu ya. Nah itu berarti tuh cuman bagian panjang dan lebarnya doang, tingginya tuh nggak ikutan panjang. Nah itu menariknya di situ ya. Nah di sini berarti kita bisa pakai persamaan kontraksi panjang ya di relativitas Einstein. Kontraksi panjang. Nah, rumusnya apa kontraksi panjang? Kontraksi panjang itu adalah rumusnya adalah L itu sama dengan panjang awal, gitu kan ya. Kemudian dikali sama gamma, dibagi sama gamma ya. Yang dimana di sini adalah 1 min V kuadrat per C pangkat 2 gitu. Nah, itu ini gamanya. Oke, tapi karena langsung pakai rumus jadi aja. Untuk selebihnya mungkin kita bisa bahas di lain kesempatan aja, gitu ya. Oke, lanjut. Berarti di sini L itu sama dengan L0. L0 itu berarti panjang awalnya. Nah, panjang awalnya kalau misalnya volumenya itu 1 meter kubik, berarti kan panjang itu adalah 1. Diakarin sama 1 dikurang. Nah, ini itu
tadi si orang yang kayak Flash ini tuh dia larinya tuh secepat apa? Ternyata dengan kecepatan 0,8 C gitu ya, 0,8 C. Tapi jangan lupa dia dipangkatin 2 gitu. Dipangkatin 2-nya milik bersama ya, 0,8 dipangkatin 2, C-nya juga sama. Gitu. Oke, berarti lanjut lagi. Jadi ini gimana nih? Kelewatan. L itu sama dengan 1 akar dari gitu ya, 1 dikali akar dari. Atau enggak, satunya nggak usah ditulis kayak jadi masalah karena kan dikali juga nggak ada maknanya ya. 1 dikurang, nah ini 0,8 kalau dikuadratin jadinya berapa? 0,64 ya. Oke, berarti C-nya C pangkat 2 dibagi sama C pangkat 2. Nah ini si satunya tuh nggak dibagi C pangkat 2 juga ya, karena dia udah dibagi duluan awalnya. Aslinya kan rumusnya kan nggak kayak gini, ini udah rumus jadi. Oke, tinggal C-nya coret aja, berarti 0 dikurang 1 dikurang 0,64 itu berapa? Tuh nanti ketemulah L itu sama dengan akar dari 0,36. Wah ini bisa ketahuan ya kalau akar dari 36 itu kan berapa? Akar dari 36 itu 6 kan ya? Nah ini kan berarti kan 0,00 berarti jadinya 0, oh ternyata bukan mengalami kontraksi atau makin panjang, justru dia yang kelihatan sama pengamat itu tuh justru bendanya itu makin pendek karena yang mengelilingi itu si orangnya bukan si bendanya. Kalau kejadian kebalikannya misalnya orang yang mengelilingi orang yang dikelilingi sama benda, nah itu berarti nanti kelihatan kalau misalnya bendanya itu seakan-akan lebih panjang. Jadi jawabannya ya D ya. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8 di sini mungkin kakak agak sedikit ada yang dirubah ya, karena di sini ada menurut kakak ada yang nggak sesuai sedikit. Jadi pertama di sini tuh talinya itu tuh digantungin sama benda dan bendanya diam. Berarti kejadian pertama kurang lebih gini, ya enggak? Nah berarti kalau kayak gini dia tuh punya yang namanya gaya tegangan tali. Arahnya ke atas dong, itu berapa? 50 Newton, gitu ya. Berarti ketahuan juga kalau misalnya ini 50 Newton supaya stabil, berarti kan gaya beratnya itu juga 50 Newton dong, ya enggak? Tapi arahnya kebalik, gitu. Berarti nanti ketahuan kalau misalnya masanya itu berapa. Yuk kita langsung hitung aja ya. Pakai apa? Karena ini kan nggak bergerak sama sekali, otomatis kita bisa cari pakai sigma F sama dengan 0, kan gitu ya. Berarti di sini bisa dibilang apa? F pertama kan tegangan tali ke atas dikurang sama gaya berat mg kan gitu ya. Itu sama dengan 0. Berarti kalau T itunya 50 kan gitu ya, T-nya 50. Berarti sama dengan M-nya kita nggak tahu berapa dan percepatan gravitasinya di sini udah diketahui yaitu 10 gitu kan. Nah, coret. Berarti kan ketahuan kalau misalnya masanya itu berapa? 5 kg. Ya kan? Nah, kalau udah masanya ketahuan, di sini tuh ada sedikit yang menurut kakak ada aneh. Yang dimana katanya di sini ini tuh bendanya ditarik ke atas sehingga dia tegangan talinya makin menurun. Gak masuk akal di sini. Kenapa? Karena yang namanya benda ditarik ke atas, otomatis kan talinya tuh jadi apa sih? Makin nggak kenceng ya, kendor gitu kan sih. Nah kalau kendor gini kan otomatis harusnya tuh gaya tegangan talinya kan turun gitu, ya nggak? Harusnya, tapi di sini malah naik. Nah mungkin menurut kakak tuh soal apa? Skenario soalnya bukan kayak gini. Jadi menurut kakak mungkin skenario soalnya adalah si benda ini dia tuh ditarik lagi dengan beban lebih sehingga yang menyebabkan ini berubah jadi 80 ton gitu kan ya. Oke, berarti kan dia yang awalnya diem kalau ditarik jadi punya percepatan dong gitu ya. Nah, ditanyanya adalah maka percepatannya itu berapa. Oke, berarti bisa lah kita pakai rumus apa? Sigma F itu sama dengan M dikali A gitu kan ya. Sigma F. Oke, sekarang intinya gini, kalau
kalau misalnya bendanya itu punya berat tadi kan, punya berat itu kan nilainya tuh 50 meter. Enggak. Karena kan masanya itu 5, kemudian percepatan gravitasinya 10, berarti 50. Otomatis di sini kan ada dua macam gaya, yaitu pertama gaya apa? Gaya tegangan tali, kan gitu ya, yang arahnya ke atas, dan yang kedua tuh ada gaya berat, itu arahnya ke bawah, mg, gitu ya. Sama dengan m dikali a. Oke. Berarti t ini berapa di sini? Jadinya 80 itu dikurang sama 50. Kenapa kan mg-nya udah tahu ya, nilai itu 50 kan? 50 itu sama dengan masanya 5, a-nya ya a yang kita mau cari kan gitu ya. Berarti jadinya berapa? 80 dikurang 50 itu 30 kan gitu ya. 30 dibagi sama 5, itulah ketemu jawabannya a-nya. Oke, berarti 30 dibagi 5, jawabannya adalah 6 meter per second pangkat 2 gitu. Oke, lanjut lagi. Di nomor 9. Kalau nomor 9 di sini kelihatannya kayak susah ya, tapi ternyata di sini kita pakai persamaan debit. Ya, itu sebenarnya persamaan udah pernah dipelajarin di SD dulu, cuman mungkin udah lupa juga ya. Jadi kita di sini kita pakai persamaan yang namanya debit. Debit. Oke, debit di sini rumusnya itu sebenarnya simpel. Yaitu apa? Rumus debit itu adalah debit sama dengan A dikali V gitu. Karena kan debit itu kan banyaknya air yang mengalir per setiap detik gitu ya. Kalau A itu kan dia area luas itu kan pangkat 2, pangkat 2 gitu ya. Kalau V itu kan kecepatan itu meter per second. Berarti kan otomatis jadinya gimana? Kalau A ya, apa namanya, kalau dimensinya kita kaliin kan jadinya meter kubik per satuan waktu kan gitu ya. Oke, berarti di sini kan udah ketahuan dia punya pipa tuh ada luas penampang ya. Luas penampang pertama 200, luas penampang keduanya berapa? 100 gitu ya. Kemudian di sini ada apabila kecepatan arus di penampang besar. Oke, berarti yang 200 ini ya, itu tuh segini. Nah, berarti yang dicari itu adalah V bagian yang kecil itu berapa. Oke, jadi itu debit, yang namanya debit itu sama nilainya, berarti bisa dibilang adalah debit di yang luas pertama itu sama dengan debit yang luas penampang kedua gitu. Oke, masukin aja rumusnya. Rumusnya apa berarti? Rumusnya adalah di sini A-nya, A yang besar dulu deh kita ya. A yang besar itu kan adalah 200 mm kuadrat gitu ya. Kemudian V-nya berapa? V-nya itu adalah 2 meter per second gitu ya. Sama dengan berarti di sini ada luas penampang yang pertama itu yang kedua sorry, itu yang 100 ya dikali sama V2. Nah, ini V2 nya kita nggak tahu, kita mau cari tahu malahan ya. Oke, ada bisa coret nggak? Ada ya, ini satuannya coret aja karena kan sama-sama milimeter. Ini juga nolnya kita coret aja gitu kan ya. Berarti nanti ketahuan kalau V2 itu berapa. Itu tinggal 2 kali 2 aja, 4 ternyata ya. 4 meter per second itu sama dengan di V2. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya dia luas penampangnya lebih kecil gitu ya, itu tuh kecepatan alirannya tuh makin deras gitu. Jadi jawabannya adalah yang E, nomor 9 tuh. Gampang ya. Ini materi anak SD sih harusnya sih ya, tapi nggak apa-apa, kita ulas sedikit. Oke, nomor 10 lanjut. Nah, ini juga tentang optik gini kan dari SMP sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita kerjain aja. Di sini baca dulu ya, sebuah loop mempunyai jarak fokus 5 cm. Oke. Kemudian dipakai untuk melihat sebuah benda kecil yang berjarak 5 cm dari loop. Besaran angular loop tersebut adalah, nah di sini nih dia nggak dijelasin matanya tuh berakomodasi maksimum atau tidak berakomodasi sama sekali gitu ya. Jadi kita asumsinya adalah kalau misalnya ngelihat loop itu kan
jaraknya nih, jarak bendanya agak jauh ya, berarti kan matanya tuh kan bisa diarahin juga nggak terlalu dekat sama bendanya, ya nggak? Berarti bisa dibilang mungkin dari kasus ini itu tuh bisa dibilang adalah tak berakomodasi gitu. Biasanya sih kalau misalnya berakomodasi maksimum tuh ada keterangannya, tapi di sini tuh nggak ada keterangan sama sekali. Jadi kita bisa pakai perandai-andaian seperti ini ya. Yang dimana kalau misalnya tak berakomodasi, rumusnya gimana berarti? Rumusnya jadi gini, M itu perbesaran ya, sama dengan jarak mata normal itu dibagi sama fokusnya. Oke, jarak mata normal tuh kalau kita dulu sering ngerjain kan itu pakai 25 ya. Sebenarnya kan kalau ada juga yang pakainya 24, sekian atau sekian gitu ya. Tapi kan umumnya kita pakai 25. Ya udah nggak apa-apa pakai 25. Kemudian jarak fokusnya itu 5. Gitu. Nah, ini 25 itu 25 cm ya. Dan jarak fokusnya di sini kebetulan cm juga. Jadi satuannya udah match, tinggal dicoret aja. Berarti tinggal 25 dibagi 5 aja berapa? Itu perbesaran adalah 5 kali gitu. Ada 5 kali jawabannya? Ada ya? Itu jawaban yang D. Oke. Nah, ini sebenarnya tuh masalah ini aja, apa namanya? Masalah dari kita memahami soal. Soalnya kalau satu lagi misalnya Kak yang berakomodasi maksimum gimana? Berakomodasi maksimum ya. Kalau berakomodasi maksimum dia tuh jadinya gimana? M itu sama dengan Sn per S itu harus ditambah sama 1. Nah ini, jadi kan harus ditambah sama 1, berarti kan dia jawabannya tuh ada 6 kali ya. Tapi di sini 1/4 juga nggak masuk akal sih. Jadi nanti kita harus pandai-pandai lah buat memahami soal supaya bisa jawab soal itu dengan cepat dan tepat gitu.